Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Gender Ahmad Yani atau kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis plan, di mana bisnis plan kami adalah masker dengan nama brand atau nama produk yakni Maskora. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan nama-nama kelompok kami. Kami berjumlah 12 orang di bawah pemandu Mbak Nadia Ramadhani, akuntansi 2019. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kenapa kami memilih brand atau nama produk kami itu masker. Selama pandemi ini, masker adalah salah satu barang yang harus digunakan dan banyak dicari oleh semua orang. Ketika masker satu kali pakai sudah sulit dicari, orang berbondong-bondong mencari masker kain sebagai pengganti. Karena masker kain juga membuat kita menjadi lebih hemat dalam pengeluaran. Jadi menurut kami, ide dan peluang usaha pembuatan masker kain ini merupakan usaha jangka panjang karena akan digunakan terus-menerus walaupun pandemi ini telah selesai. Kita tahu bahwasannya saat pandemi ini masker merupakan produk pokok yang setiap orang harus pakai, setiap orang pasti membutuhkan, setiap orang pasti menggunakan. Maka dari itu kami memilih produk masker karena peluangnya lumayan besar dan bisa terus-menerus dijalankan saat pandemi maupun nanti ketika pandemi telah selesai. Selanjutnya di sini kami menghasilkan produk masker itu tidak hanya satu motif atau satu macam saja. Di sini kami menghasilkan ada beberapa motif, beberapa macam. Di antaranya kami mengkolaborasikan dengan sarung tangan dan ini bisa digunakan oleh tenaga medis maupun orang-orang. Selanjutnya kami juga ada membuat produk masker yang bisa dipakai oleh orang yang tidak berhijab atau laki-laki dan juga bagi wanita-wanita muslimah yang menggunakan hijab. Selanjutnya kami juga ada membuat motif masker yang menarik. Di sini customer bisa memesan dengan desain sendiri maupun menggunakan desain kami. Dan juga kami juga menyediakan masker transparan bagi konsumen yang ingin menggunakan masker transparan. Selanjutnya akan dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Yang pertama yaitu pemilihan kain. Kain yang digunakan yaitu kain yang ringan dan nyaman dan juga tetap memperhatikan kebutuhan konsumen, tetapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, pemotongan kain, di mana pemotongan kain juga tetap memperhatikan kebutuhan konsumen, di mana ukurannya harus sesuai dengan ukuran konsumen. Yang ketiga, proses penjahitan, di mana dalam penjahitannya harus rapi dan detail, karena dapat menyebabkan konsumen nyaman dalam menggunakannya. Yang keempat, seleksi pemasaran, yaitu sebelum melakukan pemasaran, produk yang digunakan harus diseleksi terlebih dahulu apakah sudah siap untuk diperjualbelikan atau layak untuk diperjualbelikan. Yang kelima, ada pengemasan, yaitu produk yang sudah lolos tahap seleksi untuk siap dipasarkan. Yang keenam, ada pendistribusian. Adapun kelebihan dari bisnis ini yaitu dapat mengurangi banyaknya sampah, karena produk masker ini dapat digunakan berkali-kali dengan cara jika kotor atau sudah dipakai dapat dicuci dan digunakan lagi, sehingga menyebabkannya lebih praktis dan ekonomis. Dan juga masker ini dapat ditemui dengan mudah melalui online shop atau datang langsung ke tempat produksi dan juga melalui tempat-tempat pemasaran yang sudah kami sediakan. Kekurangan dari bisnis ini yaitu dibutuhkan beberapa orang dalam mengerjakannya karena prosesnya yang lumayan lama, karena disebabkan oleh munculnya bisnis yang sama yang menyebabkan kelangkaan alat dan bahan, sehingga konsumen atau pembeli yang tidak ingin menunggu lama akan berpindah atau membatalkan pemesanannya. Dan juga untuk petugas kesehatan tidak direkomendasikan karena petugas kesehatan mempunyai protokol tersendiri. Selanjutnya adalah peluang dan tantangan. Peluang.
masker sudah menjadi keperluan bahkan barang wajib yang dimiliki semua orang selama pandemi. Fenomena ini membuat masker medis menjadi barang yang cukup langka. Walaupun ada, harganya bisa menjadi sangat mahal. Tidak heran di setiap apotek dan toko-toko kesehatan, pembelian masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan dijual kembali dengan harga tinggi. Namun, di balik kondisi ini, para ahli menyarankan agar masyarakat menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain. Hal ini menjadi peluang dibuktikan dengan banyak permintaan produk kesehatan, khususnya masker kain yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Vokasi dan Kesehatan HIPMI menyatakan bahwa sejak COVID-19 sudah hampir 77% potensi bisnis masker naik. Ini sangat berpeluang terutama untuk yang memiliki bisnis konveksi kini beralih ke bisnis masker. Walaupun keefektifannya tidak bisa dibanding dengan masker medis, tapi masker kain bisa dijadikan sebagai alternatif ketimbang tidak menggunakan masker sama sekali saat harus keluar rumah. Lalu tantangannya adalah semakin gencarnya angka COVID-19 di Indonesia, tentu banyak ancaman yang akan terjadi terhadap bisnis masker. Salah satunya ancaman persaingan. Ancaman persaingan ini akan berdampak pada munculnya banyak pesaing dengan menjual produk yang sama dan memberikan harga yang tidak jauh berbeda. Untuk menghadapi ancaman tersebut, perlu adanya kualitas produk yang baik agar konsumen lebih merasa puas dan menggambarkan profesionalitas produsen. Lalu ada target market. Target market kita yaitu kalangan baik laki-laki maupun perempuan, dari mulai anak kecil, anak muda, dan lanjut usia. Oleh karena itu, kami memilih metode penjualan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang mudah dijangkau oleh semua kalangan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Instagram, dan lain-lain. Hal ini kami lakukan karena pada saat ini media sosial merupakan media yang paling sering digunakan oleh kalangan yang kami tuju di atas, serta dengan sosial media semua orang dapat menjangkaunya dengan mudah. Selain penjualan secara online, kami juga membuka tempat produksi sekaligus akan menjadi store offline di daerah istimewa Yogyakarta. Tempat tersebut berlokasi di rumah salah satu dari kami, yaitu berupa bangunan yang tidak terpakai. Kami memilih tempat ini karena berada di pusat perbelanjaan di Yogyakarta, yaitu Malioboro, sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh siapapun, seperti orang lokal maupun wisatawan. Selain itu, kami berkeinginan produk ini dapat digunakan oleh semua orang di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Oleh sebab itu, kami akan membuka open reseller di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah atau kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.